Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi masih dengan Kang Trong. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan dan semesta alam yang telah mencipta dan menghidupi kita. Tidak lupa kita aturkan rasa bakti kita juga kepada leluhur-leluhur kita, rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, rasa bakti kita kepada sesepuh, bini sepuh dan guru-guru kita. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport, selalu mendukung channel ini sehingga bisa berkembang seperti saat ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, lancar usahanya, diberi kecukupan, kemakmuran, dan dijauhkan dari segala bala yang datang kepada panjenengan semuanya. Sering kita dalam masyarakat, khususnya pelaku spiritual, sering kita dengar tentang kebangkitan leluhur Nusantara, yang cerita di kalangan spiritual bahwa leluhur akan lahir kembali, akan bangkit kembali ke anak cucunya untuk mengembalikan kemakmuran di bumi Nusantara ini. Ya, sebenarnya mungkin itu akan terjadi, mungkin, dan tidak semua orang pinilih. Maksudnya pinilih itu tidak melalui pilihan, berarti mau tidak mau ya harus menjalankan kembali ajaran-ajaran dari para leluhurnya gitu. Nah, dimaksud lahirnya kembali jiwa-jiwa leluhur pada anak cucunya. Di sini ya kembali lagi ke anak cucu tersebut. Dia mau ndak mengenal kembali leluhurnya? Dia mau ndak menggali ajaran-ajaran leluhurnya gitu. Dan mau ndak mengembangkan kembali, melaksanakan dalam laku kehidupannya tentang ajaran-ajaran dari leluhur tersebut. Dan masuknya jiwa-jiwa leluhur kepada orang-orang pinilih. Orang-orang pinilih ini sendiri orang-orang yang memiliki kesadaran diri untuk kembali ke jati dirinya, untuk kembali ke dirinya sendiri, sehingga dia bangga dengan ibu pertiwinya, dengan ajaran leluhurnya sendiri,
dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan dirinya dari jati dirinya sendiri gitu. Ya, tidak semua orang mempunyai rasa itu ataupun mau kembali ke leluhurnya sendiri gitu. Kebanyakan sekarang ini kan banyak yang melupakan ajaran-ajaran dari leluhurnya sendiri. Ciri-cirinya, tanda-tandanya orang pinilih itu, ya dia dengan senang hati. Dengan senang hati, dengan kesadaran, menjalankan tatanan atau pedoman hidup yang dulu dipakai oleh leluhur-leluhur mereka sendiri. Jadi bangga menjadi diri sendiri itu bangga. Karena ajaran leluhur kita itu sudah puncaknya ajaran. Ajarannya budi pekerti, tata krama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ajaran bersyukur kepada alam semesta, ajaran asah, asih, asuh, yang itu sebenarnya pelajaran inti ataupun cerminan dari ajaran-ajaran yang sebenarnya beredar pada saat ini itu. Nah, orang-orang pinilih ini dia mempunyai kesadaran itu. Gak harus dipaksa dan tidak memaksakan dirinya. Ya memang benar-benar dengan senang hati mendalami, memahami, mempelajari pedoman dari para leluhur-leluhurnya. Kembali ke leluhur terdahulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Kali ada pertanyaan nanti bisa mungkin sambil saya jawab. Nah, orang-orang pinilih ini bukan dipilih, bukan ditunjuk orang, enggak. Bukan melalui kompetisi, enggak. Orang-orang pinilih itu melalui kesadaran diri. Kembali ke adat budayanya, kembali ke ajaran leluhurnya, bangga dengan ibu pertiwinya sendiri, memperjuangkan tanah kelahirannya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Maka jiwa-jiwa leluhur itu karena ajarannya dipakai, itu akan masuk pada raga-raga baru anak cucunya. Nah, jiwa ini kan patrap. Kejiwaan itu adalah perilaku. Yang di situ kita gunakan kembali dalam bermasyarakat. Kalau ajarannya budi pekerti tata krama, berarti kita dalam masyarakat. Di situ ya dimaksud menggunakan adab. Adab ketimuran. Yang sekarang hilang oleh anak cucunya sendiri. Ya, karena kita sudah banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain yang masuk ke bumi Nusantara ini. Makanya panjenengan semuanya, kita semua ini adalah cucu-cucu dari leluhur-leluhur kita sendiri sebagai orang Nusantara. Ya di sini kita seharusnya terbangun kembali, sadar kembali, menjalankan kembali tatanan yang sudah dibentuk
dibentuk oleh leluhur-leluhur kita dahulu, menggunakan kembali ajarannya budi pekerti tata krama itu tadi. Ya kalau hanya mengaku-ngaku, ya banyak. Tapi orangnya sendiri tidak kembali ke ajaran leluhurnya sendiri. Karena orang sekarang itu lebih bangga menggunakan ajaran orang lain. Bahkan dengan negerinya sendiri aja tidak bangga. Di saat anak cucu sudah nggak bangga dengan tanah kelahirannya sendiri, maka dia akan mudah terjajah, mudah dijajah oleh negeri lain. Karena untuk menjatuhkan sebuah negeri itu tidak perlu pakai peperangan. Keyakinan kita itu bisa terjajah. Di saat anak cucu sudah kehilangan sejarah sajalah, itu sudah mudah dijajah. Terima kasih buat semuanya. Jadi coba kita renungkan kembali. Semua itu sebenarnya pinilih kalau dia mau gitu. Tetapi ya itu tadi, terkadang itu malu memakai ajaran leluhur-leluhurnya sendiri gitu. Karena dia berpedomannya mengikuti banyak orang, mengikuti masyarakat pada umumnya. Kalau satu gini, semua gini, tidak bisa. Semua orang hidup itu memiliki perjalanan masing-masing, memiliki spiritual masing-masing, tidak bisa sama, gitu. Salam Rahayu. Boleh saya tanya, kenapa leluhur saya memilih saya dari sekian banyak cucu-cucunya? Kenapa saya yang dipilih? Adakah yang salah dengan saya? Mohon penjelasannya. Ya karena sampean mau menjalankan kembali ajaran leluhur. Bukan sampean dipilih. Bukan. Sampean sendiri yang mau mendalami ajaran leluhur sampean kembali. Kalau sampean tidak mau, ya tidak akan pernah. Ya, kalau tidak sampean, siapa lagi? Ya, semua cucu-cucunya itu belum tentu kan mau kembali ke ajaran leluhurnya. Belum tentu. Ada yang bangga dengan ajaran orang lain, ada yang bangga dengan negerinya orang lain, mengagung-agungkan negeri lain, negerinya sendiri tidak pernah dibahas gitu. Tidak ada yang salah. Ya kalau kita menggunakan ajaran leluhur kita, apa yang salah? Itu ajarannya leluhur. Terus kita hidupnya di sini, makan di sini, besar di sini, mati di sini. Ya kalau kita bangga dengan sini kan ya apa salahnya? Kita itu dilahirkan di daerah masing-masing itu sudah dikodratkan oleh alam semesta. Ya sampai bangga aja karena sampai sudah dilahirkan di situ. Jadilah dirimu sendiri. Dengan adat budayamu, dengan tradisimu, dengan bahasamu, dengan konsep kehidupanmu di situ, nggak perlu berubah. Karena nggak akan pernah sama. Kita berada di wilayah masing-masing. Justru di saat keluar itu menjadi sebuah keindahan dari beragam, beraneka ragam ini,
justru di situ akan timbul yang namanya keindahan gitu. Kang, sampean percaya ndak kalau jasad di dalam kubur udah bertahun-tahun digali, nggak taunya jasadnya masih utuh? Percaya ndak percaya, tapi saya belum pernah ngalami, belum pernah ngelihat gitu. Ya kalau sampean udah lihat ya monggo, silakan percaya. Saya nanti bilangnya saya percaya kalau saya sudah ngelihat. Kalau saya belum, saya ndak bisa menjawab pertanyaan jenengan. Karena saya belum pernah lihat gitu. Belum pernah ngalami. Kalau sampean pernah ngalami, monggo. Ya kalau kita pikir secara logika aja lah, kita berpikir secara logika. Raga kita ini kan terbuat dari tanah dan air. Raga itu dari tanah dan air. Unsur tanah dan unsur air ini dominan dalam tubuh kita. Lah kalau kita dikubur, tanah aja ndak nerima kita, ndak mau mengurai raga kita. Jadi kan kita nggak diterima di situ. Nggak diterima toh? Kalau diterima berarti kembali ke tanah. Nah, ini ndak kembali ke tanah. Yang dari tanah, unsur tanah kembali tanah, dari unsur air kembali ke air. Ya yang sempurna itu diterima. Dan nanti tanah ini kalau ada pohon, ada apa ini nanti bisa kembali lagi menjadi raga baru. Ya kalau masih utuh selamanya toh, kamu tidak bisa terlahir kembali. Karena apa? Ragamu tidak diurai oleh tanah. Kamu tidak bisa kembali ke unsurmu. Jangan bangga makanya. Kau sampean bangga, ada kebanggaan kalau jasadnya utuh, kamu itu tidak diterima oleh tanah. Karena asalmu sebenarnya dari tanah, dari air. Kamu harusnya kembali. Itu namanya sangkan paran dumadi. Yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air. Ya kalau tidak bisa, ya berarti kita tidak diterima oleh mereka. Oleh unsur kita aja tidak diterima. Bersyukur dan bangga diciptakan sebagai manusia, dilengkapi oleh kemampuan dan potensi yang luar biasa. Itulah wajiban kita itu sekarang tinggal bersyukur. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu, apa yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang di sekitarmu, kepada alam semesta. Dan hanya orang-orang yang sadar itu yang pinilih, bukan mengaku dipilih. Ngaku dipilih itu nggak bisa. Saya dipilih leluhur, saya nggak bisa. Saya bukan orang Jawa, lahir di ujung Banjang, besar di Jawa Barat. Bagaimana leluhur saya selalu mengikuti saya? Kenapa saya dan bukan cucu-cucunya yang lain? Sampai tanya langsung ke leluhurin jenengan. Kok sampean tahu leluhur sampean ngikutin jenengan? Dari mana? Kok sampean tahu sampean dipilih oleh leluhur sampean? Dari mana itu? Jangan-jangan katanya orang atau perasaan sampean. Orang diikuti leluhurnya. Kapan leluhur ngikuti kita? Gak ada kerjaan mungkin leluhurnya ngikuti orang. Atau nggak diterima oleh alam semesta sehingga harus ngikuti anak cucunya gitu. Yang masuk pada diri kita itu adalah kaweruh, pengetahuan. Di saat kamu sebagai cucunya membawa kembali pengetahuan dari leluhurmu, berarti dia kejiwaannya akan muncul lagi pada dirimu. Mau nanya Kang, bahaya nggak kalau belajar meditasi dan membuka cakra sendiri? Nggak ada bahaya-bahayanya. Nggak bahaya.
Bahayanya kalau sampean belajar keluar mahar hanya untuk buka cakra, itu bahaya. Nanti di rumah nanti beras sampean bisa habis. Itu kebawa perasaan Mbak Bali Agus. Kenapa di saat setiap lewat tempat angker sampean kebawa mimpi, itu sampean namanya kebawa perasaan. Itu bukan penunggunya di situ, itu ya karena sadari sampean sendiri. Mimpi itu memori alam bawah sadar kok. Mimpi itu memori alam bawah sadar. Makanya orang-orang banyak mimpi buruk itu banyak pikiran biasanya. Banyak masalah, banyak pikiran, itu mimpinya nanti buruk-buruk aja. Jangan lupa kopinya. Jadi orang-orang pinilih itu aja tidak bisa kita itu mendeklarasikan diri, tidak bisa. Saya itu dipilih, tidak bisa. Apa buktinya sampai dipilih itu? Apa ciri-ciri orang pinilih leluhurnya? Ciri-cirinya sangat jelas. Di saat kamu menjalankan kembali ajaran leluhurmu, kamu bangga dengan ibu pertiwimu sendiri. Kamu bangga menggunakan adat tradisi leluhurmu sendiri. Ciri-cirinya cuma itu. Kalau baru merasa diikuti, jangan dulu bangga. Baru merasa. Orang pinilih itu tidak akan ngomong saya dipilih leluhur saya. Tidak ada. Itu namanya mendeklarasikan diri. Saya itu terpilih oleh leluhur ini. Saya itu meneruskan leluhur ini. Nggak ada. Itu orang hanya menginginkan pengakuan daripada yang lainnya. Sebenarnya dia kosong. Nggak ada apa-apanya. Saya juga dapat warisan cangkriman dari suwargi kakek saya, Kang. Rasa sejati, sejati ning rasa. Penjelasan singkatnya gimana? Rasa sejati. Rasa sejati itu sampai coba ngerasain gulai. Rasanya apa? Sampai kalau ngomong gula itu manis, Kang. Saya juga manis gula. Coba nanti sampai tanya ke 10 atau 20 yang lainnya. Gula itu manis enggak? Kalau mereka semua manis berarti sejati rasamu. Beneran itu berarti. Sejati itu kan bener kan? Beneran. Sebenarnya kan gitu. Jadi biar orang dulu membuat rasa sejati ning rasa itu biar kamu sesama manusia itu bisa memanusiakan, nyambung rasane, ketemu rasane. Di saat kamu ngomong baik, dia harus baik semua. Kalau kamu baik masih disalahkan orang, berarti belum baik. Kamu hanya merasa baik. Kamu hanya merasa baik. Saya loh orang baik, berarti kamu merasa baik. Karena orang baik itu tidak perlu dideklarasikan, tidak perlu ngaku. Kalau masih ngaku belum. Blitar Selatan siap. Justru malah orang-orang pinilih itu nggak banyak suara dia, nggak pernah ngaku, tapi langsung mengaplikasikan pada laku kehidupannya. Jadi dia mengikuti ajaran leluhurnya itu memang dari laku kehidupannya. Ya punya tata krama, punya budi pekerti, ya menghargai orang lain. Ya nggak pernah ngajak debat orang lain, ngajak ini. Memang ajaran budi pekerti itu kan
luar biasa. Ajaran budi pekerti itu luar biasa. Puncaknya semua ajaran itu budi pekerti. Sampai mau ajaran apa yang enggak puncaknya budi pekerti? Saya pengen lihat ajaran apa. Semua ajaran itu puncaknya budi pekerti. Lah itu kita sudah punya dulu. Kita itu sudah punya dulu. Sebelum agama masuk Nusantara sudah ada itu. Ajaran budi pekerti itu sudah ada. Jadi kalau kita itu datang ujuk-ujuk ngajari baik, telat wes. Orang dulu sudah punya budi pekerti. Makanya sekarang belak-belok. Spiritual itu adalah perjalanan hidup kita. Bagaimana kamu bisa mengkaji setiap perjalanan hidupmu dan bisa berubah setidaknya lebih pantas daripada kemarin, memantaskan diri dalam perjalanan hidupmu. Itu namanya spiritual. Nggak ada saatnya kita itu sekarang nggak belajar spiritual. Kita itu sekarang memperbaiki laku spiritualitas kita. Orang itu lahir cenger, besar, sampai sekarang itu sudah spiritual. Sudah spiritual. Ini nggak perlu belajar. Kenapa harus saya dan bukan cucu-cucu yang lain? Apakah hanya satu yang dipilih? Enggak. Sampai tanya ke saya, kenapa harus saya? Saya mau tanya ke siapa? Itu berarti tanya dirimu sendiri. Sampai ngoco di depan kaca, terus kamu tanya, kenapa kamu mau meneruskan leluhurmu? Kan kamu sampai sudah berpikir sebelum melakukan, pasti sudah berpikir, sudah merenung. Ya, kalau sampai lempar pertanyaannya ke saya bukan orang sakti kok. Bebas ikut nyimak Kang, siap. Saya tidak bisa nerawang jenengan kok. Dan saya tidak berhak atas diri jenengan. Jadi semua kembali ke diri sampean masing-masing. Itulah namanya pinilih. Tidak perlu dipilih dan tidak pakai pilihan. Ya sepenting kamu lakukan kembali. Gitu. Bang, aku mau tanya, bayi yang baru dilahir dalam perut ibu hamil dijual seharga 200 juta. Apakah itu boleh? Dan apa hukumnya? Yang goblok itu yang mau jual. Sampean bikin, sampean buat di perut, sampai bentuk dengan makan tiap hari sampai menjadi yang namanya raga, terus sampai jual. Kan sampean bukan kambing toh, ya dipikir sendiri berarti apa hukumnya. Kalau kambing dijual belikan memang sengaja gitu. Banyumas Mbah Nun. Kang, bisakah latihan pernapasannya dilakukan setiap waktu-waktu? Boleh. Boleh.
Terima kasih buat semua yang sudah hadir 66, dibantu share-share-nya, like-like-nya. Kita ngobrol-ngobrol gini, kita tahu ada ilmu. Jadi saat kita bisa menghargai apa yang kita ciptakan, situ akan banyak karya dalam hidup kita. Hidup kita itu yang dinilai karyanya. Sampai karyamu apa? Gitu. Itu yang akan dinilai. Siap. Kalau pengen ketemu ya langsung aja. Langsung jelas soal alamat saya di sini jelas. Di deskripsi ini ada nomor telepon saya. Kalau mau ketemu ya langsung aja ke sini. Kalau semoga nanti diundur-undur, ya itu tergantung orangnya, Mas. Kalau masalah itu kan tergantung orangnya. Mungkin dia butuh atau dia terlalu banyak. Itu saya tidak paham, itu urusannya mereka gitu. Dinilai masing-masing aja. Semua orang punya kepentingan, punya kebutuhan, punya keperluan. Nah di situ. Makanya semua itu sebenarnya anak cucu leluhur, anak cucu leluhur. Itu pinilih. Nah itu tergantung kita sebagai anak cucunya ini mau ndak. Ya kalau ndak mau ya ngeyel. Kalau yang mau ya pasti dia dengan senang hati menjalankan ajaran leluhurnya. Saya nggak tahu kalau soal mimpi, jangan tanya ke saya karena saya bukan ahli tafsir mimpi. Kang Tro, apa arti galih kangkung? Bantu jelaskan. Galih kangkung itu kan kangkung itu nggak ada galihnya, kosong. Itu namanya semedi atau meditasi. Jadi zaman disuruh menekan segala rasa sampai kosongkan, dan kembali ke penggalih. Penggalih itu pola pikir. Sampai mungkin kebanyakan terbawa rasa saja. Temanya apa Kang Tro? Itu tadi ada judulnya. Kan sudah dibaca sebelum masuk. Nggak ada, semua cocok. Leluhur itu semua cocok anak cucunya. Nggak ada yang nggak cocok, itu nggak ada. Anak cucunya aja mau nggak mau kan gitu. Nggak ada. Ini bukan masalah sendal. Itu masalahnya pola pikir. Mau nggak dia melanjutkan leluhurnya gitu. Atau masih mungkin banyak kebutuhan kan ya. Malu, takut gak sama dengan yang lainnya. Ada itu. Bakar dupa katanya yang lain tidak bakar, kalau saya bakar. Nah itu kan takut aja. Ang tolong dibaca dan dijelaskan. Apa yang dibaca dijelaskan? Kalau orang hamil di luar nikah katanya nggak boleh diwaliin ketika nikah. Apa menurut jenengan? Hamil di luar nikah diwaliin saat nikah. Sing ra ngoleh sapa? Yang nggak memperbolehkan siapa?
dikasih hadis. Nuwun. Dia memang punya wali kok, punya orang tua lah. Kalau nggak punya orang tua ya. Terus walinya itu ya harusnya orang tua. Kalau orang sekarang diwakilkan, nggak mau wali sendiri, menikahkan sendiri. Harusnya orang tua itu yang nikahin. Kita itu seharusnya orang tua sendiri. Kalau sekarang dialihkan, dipasrahkan ke orang. Anak-anaknya sendiri dipasrahkan ke orang. Bagaimana cara mengenali leluhur? Ya enak, tanya ke orang tua sampean. Simbasa dulu siapa, buyutsa dulu siapa. Enak kalau mengenali leluhuriku. Terus nanti digali sejarahnya, digali ajarannya, pakai lagi kan gitu. Kang, latihan pernapasan sambil merokok apa aman? Ya sampean praktekkan. Latihan nafas karo ngerokok, sampean praktekkan. Nanti kalau nggak enak ya jangan. Kalau sampean enak ya diteruskan. Aman tidak aman kembali ke sampean gitu. Jadi kan ada dipraktekkan dulu maksudnya gitu. Sampean praktek gitu, tarik napas ininya gambil rokok gini kan. Tarik napas, tahan. Coba aman dia. Jadi kalau sampan sudah merasakan sendiri, itu lebih bagus daripada hanya bertanya. Kalau saya tidak pernah sih pernapasan sambil rokok, itu nggak pernah. Tapi kalau sampean sambil rokok kan siapa tahu sampean bisa gitu kan, nggak tahu juga. Selamat malam semuanya. Cara mewujudkan jati diri. Napas mana yang ditahan? Jati diri yang mana yang sampean wujudkan? Saya tanya dulu, nanti kan pernapasannya pas. Jati diri yang mana yang sampean mau wujudkan? Kan harus tepat gitu. Siap. Ini masih untuk lab ini. Cara meningkatkan tenaga dalam penciptaan pernapasan bawah perut. Bawah perut. Pak Sugip. Pak Sugip tuh iki. Sehat, Mbah. Kan kalau pas datang bulan terus melakukan meditasi, apa boleh? Kang? Boleh, siapa yang nggak boleh? Oh, meditasi aja kok boleh. Nanti kalau ada yang ngomong kan kotor, Kang. Dari kita itu tiap hari bawa kotoran. Ada air kencing, ada berak kita, dalam diri kita itu dibawa setiap hari. Mana ada orang suci? Itu gak ada. Semua bawa kotoran. Dari Bandung, siap. Boleh saja, nggak ada yang ngelarang. Jadi itulah kita menggunakan pola pikir kita. Jangan ikuti rasa. Kita pakai pola pikir kita, kesadaran kita dalam belajar, dalam melakukan apapun.
Minimal itu sadar lah. Karena apa? Kalau tidak sadar, nanti ujung-ujungnya apa? Katanya khilaf lah, inilah. Itu karena tidak sadar. Ya kalau sadar, sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu, dikaji dulu, direnungkan dulu. Ya akan jarang orang khilaf. Khilaf itu karena nggak sadar. Coba kita pakai kesadaran diri kita. Pernapasan, meditasi itu jalan menuju kesadaran. Biar kita paham dengan hidup kita, dengan perjalanan kita. Gitu. Kenapa saya tidak ngasih lain-lain? Ya karena saya itu niat saya berbagi, mengembalikan kesadaran kita. Bagaimana cara menghidupkan pola pikir leluhur saya? Saya tidak tahu leluhurin jenengan. Sampai yang penting dipakai aja pikirannya, jangan pakai rasa. Kalau sampai tanya saya menghidupkannya, saya tidak paham. Aku nggak pernah ketemu leluhurmu. Kok aneh jadi nih. Sampean kudu ini harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, kan ya ndak pas. Saya nggak tahu. Kang lagi jualan sambil nunggu pembeli, terus latihan pernapasan sambil duduk di kursi tanpa bersilah, apa boleh? Boleh. Siapa yang tidak boleh kan? Boleh aja. Boleh-boleh saja lah. Begitulah teman-teman semuanya ya. Kita semua itu punya leluhur. Manusia diciptakan oleh Allah, kok disuruh meditasi, Pak D. Lho sampean ciptane Allah nyapa kerja? Lah yo sampean ini apa kerja? Ya babi sih nyiptane yo Allah, nyapa ora dipangan. Enak toh iku, sahabat. Bisa, itu kan gen, Mas. Gen, kalau leluhur itu masuknya ke gen. Ya kalau sampai tidak paham meditasi, ya ngomongnya gitu. Manusia ciptakan Allah kok suruh meditasi. Sampai punya agama itu hasil dari apa? Yang dulu bikin agama itu hasil dari apa? Ya dilihat sejarahnya tuh, biar tahu jadi. Kalau olah napas yang nyaman untuk sehari-hari nggak usah diolah, ya segini ya. Ini kan napas sendiri, itu nyaman wes setiap hari. Siapa adanya gini nyaman. Kalau untuk sehari-hari lo nggak usah diolah. Ya, kalau semua yang nyiptain Tuhan, ngapain kita ribet-ribet? Itu jalani wae. Dosa ndak dosa urusannya Tuhan, ora usah mbok urus. Enak itu malah. Nanti kalau sampai ndak kerja, ndak makan terus mati, yang salah bukan sampai yang udah diciptakan kok.
nggak usah ribet jadinya hidup. Gitu. Biasa orang-orang gitu kan, orang-orang ini kan ben rotok terkenal deh. Ini kan sok kenal Tuhan nek wong. Sok kenal aja nih ora tau reti deh. Dia aja nggak tahu kok kalau yang nyiptain Tuhan, dia nggak tahu dia. Sebenarnya loh, dia kan sok tahu aja. Ikut-ikut temenin, koncane katanya gitu, ikut-ikut gitu. Kalau babarut kan menambah kepercayaan diri, keyakinan diri, makanya dinamakan dasar. Dasarnya orang hidup kan punya keyakinan, punya kepercayaan diri kan gitu. Jangan lupa kopi nih, okoe, benso menikmati hidup kan. Ini kok Tuhan rokok ki rumangsan, kok sopo. Makanya anak sing ngaku nah ngaku nih toh mbar saya titisan leluhur ini ala seramas. Dibuat teman-teman ya dipikir bener-bener hidup itu pakai alatnya pola pikir. Itu yang membedakan jenengan dengan hewan, tumbuhan itu karena sampai diberi yang namanya pola pikir. Makanya kalau itu tidak sampai gunakan, sampai hanya pakai rasa, sama kita itu sama dengan hewan. Hewan itu pakai rasa. Asal lapar ada makanan makan. Terus tidak dolah, kalau hewan nggak dolah, pokoknya makan gitu. Racunnya makan kok kalau hewan, nggak diolah. Kalau jadi manusia ya bisa diolah. Kangkung bisa jadi tumis, dikasih kambing aja tidak langsung dimakan kambingnya, jadi sate. Ke manusia. Jadi dipakai. Ketemu dengan Tuhan itu tidak bisa pakai rasa. Paling merasa sampai kalau pakai rasa, merasa ketemu, merasa dekat. Nggak bisa pakai rasa. Ayo berlomba-lomba. Lomba-lomba tahu repot lomba. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Apa jauh? Kalau jauh yang mati kita. Tak hidup ya ada yang hidupi. Ya ada orang manusia makhluk hidup itu nggak ada yang jauh dari Tuhannya, dekat banget, makanya bisa hidup.
Ya kalau jauh ya itu dikubur itu udah jauh ya. Tuhan sudah males. Ayo. Nah, itu intuisi namanya. Intuisi. Kalau sabda itu orang yang jujur dan dirial. Apa yang difikirkan, diucapkan sama. Keyakinannya tinggi. Bisa. Meditasi nggak usah lama-lama, kelamaan ngelamun, cukup ya. Boleh. Sampai toh mau meditasi dengan tidur boleh, nggak ada yang larang. Sama aja. Meditasi itu bukan masalah duduknya, hasilnya. Tujuannya jelas enggak. Tujuannya enggak jelas, mau tidur, mau tengkurap, mau dulu ya sama aja. Enggak ada bedanya, enggak ada tujuan. Meditasi kan yang penting tujuannya, terus pengkajiannya, perenungannya. Terus ada hasilnya enggak dari perenungan. Kalau enggak ada hasilnya buat apa meditasi? Berarti tujuannya enggak jelas gitu. Meditasi tahun-tahunan Kang Tro kok gini-gini aja, berarti sampean tuh enggak meditasi, ngelamun. Orang meditasi itu ada hasilnya, pasti. Renungan tuh pasti ada yang direnungkan, terus ada yang dipecahkan, terus ada yang ada solusinya, pasti. Salam rayu Pak Lasmito. Nanti 1 jam ya kita selesai. Saya mau ada pembelajaran Mas. Pembelajaran online saya. Jadi orang-orang yang pinilih, semua orang sebenarnya pinilih. Pinilih, nggak perlu dipilih, udah terpilih oleh leluhurnya masing-masing. Tinggal kita itu mau ndak melanjutkan kembali ajaran leluhur kita, mau ndak menggunakan adat budaya kita, bangga ndak dengan ibu pertiwinya sendiri yang melahirkan raga-raga jenengan ibu, kan dari hasil bumi sini gitu loh. Kamu bangga ndak dengan ibu pertiwimu? Ya kalau kamu ndak bangga yo kebacut sampean. Dan dimanapun tuh sama. Sebangsa manusia ya dimanapun sama manusia. Negara itu sama semua manusia. Namanya beda, wilayahnya beda, tapi hakikatnya ya sama, sama-sama manusia. Yang nyiptain ya sama, ya ada bedanya. Yang membedakan diri kita sendiri. Membedakan semua itu diri kita sendiri. Maka ayo kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, tidak usah membeda-bedakan. Ya disitulah akan timbul namanya kerukunan. Jadi kalau rukun ya makmur. Kita itu tidak makmur karena tidak mau rukun. Hanya berebut benar. Ada yang benar ya belum tentu benar. Sebenar-benarnya orang itu ada salahnya. Salah-salahnya orang itu ada benernya. Jadi nggak ada. Yang benar hanya penilaian kita kok. Kita nggak tahu penilaian Tuhan kita kan. Ya, sekarang itu orang sudah melebihi Tuhannya. Jadi bisa ngomong ke orang, kamu salah, kamu gini lah, itu padahal itu bukan hak sampean. Salah benar itu bukan hak kita. Masalahnya baik benar itu urusannya orang yang suka fitnah. Apakah ada pengaruh pada dirinya sendiri?
Ya ada lah. Kalau nggak percaya dibuktikan. Sampai mitnah wong rono rene ngono. Nanti sampai ada bahaya, ada kecelakaan, ada apa ya, biarin sampai. Sampai nggak punya makanan jadi biarin, biar aja gitu. Kalau bukan keturunan kiai atau pendekar, apa susah belajar spiritual? Belajar spiritual itu bebas, nggak harus keturunan siapa-siapa. Bebas, semua orang bisa. Yang penting mau belajar gitu aja. Ya harus keturunan siapa-siapa. Itu hanya keturunan aja. Nggak ngomong itu sama kok orangnya kok. Orangnya sama, hidungnya sama, mulutnya bentuknya gini. Kalau begini nggak tahu saya, yang bentuknya gini, telinganya kayak gini, sama. Yang bedain apa? Makannya ya sama. Semua itu bisa belajar. Itu namanya belajar aja loh kan bisa. Kalau sampai mau sekolah itu masa ya harus, kalau tidak keturunan ini tidak boleh sekolah. Semua ya boleh sekolah. Jadi jangan dibedakan. Kita loh yang beda-bedakan itu. Bukan alam, bukan Tuhan kan. Kita yang beda-bedakan. Tapi kalau kita sadar loh, kita yang beda-bedakan. Kamu ini kan sampean nih. Sampean tuh membeda-bedakan sendiri. Tuhan aja maha adil loh, tidak pernah bedakan. Dipraktekkan dulu mas, nanti sampean tahu rasanya pernapasan baper itu gimana. Ya dipraktekkan dulu. Udah praktek kan sampai nanti bisa ngerasain. Kalau belum praktek ya enggak mungkin bisa ngerasain. Itu buat teman-teman semua nggih. Tetap semangat, jadilah dirimu sendiri, bangga dengan leluhur-leluhurmu sendiri, bangga dengan ajaran leluhurmu sendiri, bangga dengan ibu pertiwimu sendiri. Tidak perlu jadi orang lain agar dibilang baik. Jadilah dirimu sendiri. Baik buruk itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita jalankan kehidupan kita dengan budi pekerti yang luhur, dengan tata krama, dengan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, saling merangkul. Urusan yang lain tidak usah diurus. Yang penting kita hidup, menghidupi, dan saling menghargai. Dari saya matur suwun. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, salam rahayu, rahayu, rahayu sakum tunat.